Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, bicara tentang si monyet Rizik Syihab ini nggak ada habis-habisnya. Dari 3 tahun terakhir ini, si Rizik Syihab ini selalu aja memusuhi kita, menghina kita, mengadu domba kita, menjelek-jelekan pemerintahan kita, mengancam negara kita, menantang perang pribumi. Ini mereka si Rizik Syihab ini, si monyet Rizik Syihab ini seolah-olah dia itu merasa paling hebat. Tidak ada yang berani, seolah-olah begitu. Aslinya sih dia nggak ada nyalinya. Dia ngomong begitu, war-war begitu kan karena di depan muhibinnya. Ya, dikerubungi oleh para muhibinnya. Coba ngomong sendirian ya di suatu kota lain bukan di Jakarta. Sudah jadi rempeyek itu. Jadi peyek itu, jadi tepung itu diinjak-injak pribumi itu. Mulutnya kotor sekali. Dia mengaku cucu Nabi, mengaku imam besar, tapi ternyata bukan cucu Nabi. Tapi ternyata cuma imam unyil, penyok. Ya, mulutnya kotor sekali, tidak pantas kalau jadi cucu Nabi, tidak pantas. Tidak pantas kalau dzurriyyah Nabi, tidak pantas. Konon cerita orang yang tahu tentang nasab ini, jangankan cucu Nabi, orang Arab pun bukan, ya. DNA-nya itu adalah G, yaitu keturunan Yahudi Askenazi. Makanya perangainya itu kasar, sangar, kejam, bengis. Kalau Rizik Syihab hidup di zaman Nabi, paling dia itu satu gerombolan dengan Abu Jahal ini, Abu Lahab ini. Satu geng dengan Abu Jahal ini. Ini orang-orang begini nih tidak ada halus-halusnya, hatinya kasar, mukanya aja ya terlihat sangar, bukan muka orang yang dingin, orang yang adem, orang yang ngalim, orang yang berilmu, bukan. Tapi Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib yang suka menghina pribumi itu mukanya muka orang jahat, ya bukan muka orang yang berilmu tinggi, bukan muka orang yang ngalim, ya apalagi ulama ya. Jadi mukanya bukan muka ulama, bukan. Muka ya itu muka monyet, muka bajingan, muka bangsat. Nah, Gus Dur kan dulu pernah ngomong kalau Indonesia pengen aman, tangkap itu si Rizik. Ternyata benar. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Gus Dur. Sampai sekarang coba Anda perhatikan. Si monyet Rizik Syihab itu kerjaannya hanya memprovokasi masyarakat supaya membenci pemerintah. Memprovokasi masyarakat supaya kita berperang antara pribumi dan pribumi. Jadi si monyet Rizik Syihab ini adalah pengadu domba. Ya. Jauh sekali dari kata ulama, jauh sekali dari kata cucu Nabi, jauh sekali dari kata masih dzurriyyah Nabi. Ini orang yang percaya si Rizik Syihab itu dzurriyyah Nabi, ya itu orang bodoh aja. Ya mungkin bin bodoh, SDM rendah, sulit disadarkan karena sudah terdoktrin mati, terpatri di hatinya. Untuk itu ayo kita lihat video berikut ini. Kepada aparat penegak hukum, kepada stakeholder hukum untuk segera menangkap Pak Rizik Syihab. Tangkap saudara. Tangkap Habib Rizik. Rawe-rawe rantas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kami semua berkumpul di sini, pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, ingin menyampaikan beberapa hal penting menurut saya terkait dengan dinamika
sosial, keagamaan, dan politik di tanah air, khususnya dalam rangka mensikapi apa yang disampaikan oleh Saudara Rizik Syihab di Jakarta kemarin yang memprovokasi massa ingin mengobarkan perang gitu ya, dan juga isu-isu yang lain terkait Menteri Sosial yang kabarnya akan mengusulkan beberapa nama, termasuk salah satunya adalah seorang keturunan imigran dari Yaman, seorang Habib, untuk menjadi pahlawan nasional. Nah, terkait dengan hal itu semua, kami dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas ingin menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Yang pertama, kami menolak meminta kepada Presiden Prabowo Subianto ketika nanti betul-betul nama Idrus bin Salim Al-Jufri dari Palu, Sulawesi Tengah dimasukkan atau diusulkan menjadi pahlawan nasional, mohon agar ditolak. Sepakat ya? Karena menurut kami, satu, bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri tidak layak, tidak tepat menjadi pahlawan nasional. Karena yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia, tidak dilahirkan di Indonesia. Datang ke Indonesia sudah usia 20 tahunan ke atas. Kemudian sampai meninggalnya tahun 69 tidak tercatat menjadi warga negara Indonesia. Maka lucu menurut kami bahwa orang sudah meninggal dunia baru diurus kewarganegaranya pada tahun 2024 kemarin. Dari sisi ini menurut saya janggal. Apakah tidak ada tokoh lain di Sulawesi Tengah yang lebih pantas untuk menjadi pahlawan nasional? Saya kira pasti ada. Dan syarat undang-undangnya mengatur bahwa pahlawan nasional haruslah warga negara Indonesia. Maka terkait hal tersebut, kami sekali lagi meminta agar yang bersangkutan di-cancel, ditangguhkan, atau tidak diterima menjadi pahlawan nasional. Setuju? Oke. Satu itu, yang lainnya mungkin dari yang lain ingin menambahkan. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, kami warga pribumi Nusantara Banyumas, terutama yang tergabung di dalam PBILS Kabupaten Banyumas Raya dan juga Banyumas Raya, pasca semalam mendengarkan ajakan perang dari beliau Pak Rizik Syihab, kita sangat menginginkan sekali bahwa hal tersebut kita sikapi dengan cerdas, kita sikapi dengan cara berwibawa, karena apabila tidak kita sikapi, itu beliau, Pak Rizik Syihab itu akan berketerusan, secara simultan akan terus melakukan provokasi-provokasi terhadap rakyat pribumi Nusantara. Ini wajib sekali lagi kita sikapi bahwa ajakan perang dari beliau, Pak Rizik Syihab, yang sangat membahayakan keamanan negara, ya, apabila terjadi clash, betul, banjir darah tidak bisa dibendung, kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan terancam. Betul apa enggak? Betul. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa berbagai macam kasus yang telah dilakukan Pak Rizik Syihab, kasusnya banyak sekali.